Ibu terkait TPCB dan TPMDK di Kota Gunung Sitoli yang sudah berjalan. Dan ini saya bukan berniat untuk Bapak Ibu bisa membanding-bandingkan dengan saya, karena nanti kondisi kami di Kota Gunung Sitoli mungkin tidak seribet Bapak Ibu mungkin dalam geografis wilayah atau banyaknya puskesmas. Jadi saya hanya sekedar sharing apa yang menjadi kelemahan kami, nanti mohon diberikan masukan. Pak. Baik, untuk TPCB sendiri seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa di Gunung Sitoli TPCB ini sudah berjalan dari tahun 2019, yang dimana konsep pembinaannya itu masih pakai model pembina wilayah atau tim pembina wilayah. Nah, kami di Gunung Sitoli itu membina 8 puskesmas. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, kalau dibandingkan dengan puskesmas Bapak Ibu, kami mungkin sedikit puskesmasnya, tidak sampai ada yang berpuluh-puluh puskesmas. Nah, jadi ada 8 puskesmas yang menjadi prioritas pembinaan kami. Ada 2 puskesmas yang memang belum terakreditasi karena ini puskesmas baru, beroperasi di tahun 2020. Kemudian ada 4 puskesmas madya, di mana surveinya itu dilakukan 2017 yang lalu, dan ada yang 2018, dan ada 2 puskesmas yang meraih predikat utama itu di tahun 2018. Salah satu surveyornya ini Pak Pak Boy. Iya. Lanjut. Oke. Jadi konsep pembinaan kami di Gunung Sitoli ini hampir sama mungkin untuk 2 narasumber kemarin, di mana untuk TPCB ini kami memang mengevaluasinya ini lebih ke SPM. Mohon izin Pak. Nah, untuk TPCB ada dua yang saat ini dibentuk timnya, itu TPCB, di mana TPCB ini lebih mengevaluasi SPM atau indikator kinerja dinas kesehatan, yang indikator itu di breakdown ke puskesmas. Jadi kami laksanakan di setiap blokmin. Ini salah satu contohnya, tim dinas kesehatan turun ke puskesmas di setiap blok akademi bulanan. Setiap bulan tim nanti akan mengevaluasi atau melihat proses puskesmas dalam mencapai target, indikator, dan kemudian kendala-kendala apa saja. Jadi tidak hanya berkutat pada indikator saja, tapi pemenuhan sarana, kemudian SDM, atau hal-hal lain yang menjadi kendala puskesmas dalam mencapai indikator. Kemudian untuk TPMDK sendiri, ini baru kami bentuk di 2022, dan TPMDK ini lebih berfokus pada manajemen puskesmas. Nah, dasar konsep pembinaan kami yang 2 ini kami ambil dari Permenkes 44 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas, di mana penilaian kinerja puskesmas itu kan Bapak Ibu ada 2, kinerja dan manajemen. Nah, kalau untuk manajemen puskesmas termasuk mutu ini itu dinilai oleh atau dibina oleh, bukan dinilai, mohon maaf, dibina oleh TPMDK Dinas Kesehatan. Lanjut, Pak. Nah, ini dasar konsep pembinaannya ada 2, pencapaian cakupan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan manajemen puskesmas. Ini mungkin bisa kita lihat bersama-sama nanti di pedoman manajemen puskesmas yang Permenkes 44. Lanjut, Pak.
Nah, ini SK kebetulan yang saya dapat ini yang 2022, tapi untuk SK tim Binwilnya itu sudah ada di 2019. Jadi inilah susunan timnya. Kemarin memang di Binwil yang 2019 itu banyak sekali kelemahan, karena yang turun untuk melakukan pembinaan itu hanya 1 orang, kemudian hanya ada 2 orang, itu pun tidak mencakup semua program yang ada di Dinas Kesehatan, sehingga teman-teman di puskesmas itu kesulitan pada saat menyampaikan keluhan atau saran itu tidak langsung kepada penanggung program. Disetarakan ya. Nah, di 2022 karena sudah terbitnya pedoman yang baru, kami mencoba menyesuaikan, di mana di sini sudah ada SK-nya pembentukan tim klaster binaan di wilayah Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Sebentar Bu ya, karena ini macet. Itu sama saya maksudnya Mas. Ya lanjut. Ini aja Pak, slide-nya. Nah, jadi nanti di slide berikutnya kita bisa membandingkan di SK tim sebelumnya itu tidak banyak personilnya. Nah, pada saat kami menyesuaikan, membahas di mana kami menentukan ada 8 puskesmas, jadi kami bagi 4 klaster. Jadi dalam satu klaster itu ada 2 puskesmas yang dibina oleh timnya. Nah, di mana masing-masing ketua tim ini terdiri dari eselon 3 di Dinas Kesehatan, termasuk sekretaris dinas dan kepala bidang. Nah, susunannya ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa dalam satu klaster itu ada 10 tim, ada 10 orang. Wow, ada 10 mantap. Di mana ini terdiri dari semua program yang ada di Dinas Kesehatan, baik itu dari sekretariat, kemudian ada dari Kesmas, ada dari PSDK, dan ada dari P2P. Jadi kami di Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli itu memang Bapak Kepala Dinas sudah menjadwalkan puskesmas itu dalam melaksanakan lokakarya mini bulanan itu serentak semuanya. Jadi misalkan seperti bulan Agustus kemarin, puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan itu di tanggal 5 Agustus. Jadi yang 40 orang ini semua turun ke puskesmas dalam 1 hari. Kosong DKK? Gimana? DKK kosong berarti? Wow. Bisa Jadi ada. memang kami menyisihkan hari itu untuk semuanya, kepala bidang sampai ke penanggung jawab programnya itu turun ke puskesmas. Berarti ada vacuum of power dong di sana. Berikutnya Pak. Nah, kerangka kegiatan yang sudah kami lakukan Bapak Ibu, pertama pembentukan tim TPCB. Nah, kemudian setelah dibentuk tim TPCB, kami melakukan Bapak Kepala Dinas sebagai penanggung jawabnya itu menentukan jadwal pembinaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di Gunung Sitoli itu jadwal pembinaannya itu kalau dia pembinaan langsung itu dilaksanakan di lokakarya mini bulanan. Nah, jadi semua serentak puskesmas yang 8 itu melaksanakan di tanggal 5 Agustus contohnya. Nah, kemudian metode pembinaan, ada 2 metode pembinaan yang kami lakukan. Mohon izin ya, saya buka masker. Iya. Jadi ada 2 metode pembinaan yang kami lakukan. Pertama, pembinaan langsung, di mana kami turun langsung ke puskesmas, mendengar, kemudian melihat langsung apa yang menjadi kendala. Kedua adalah pembinaan tidak langsung dengan evaluasi dokumen atau evaluasi pelaporan. Nah, yang sudah kami coba beberapa bulan terakhir, kebetulan saya di bidang Kesmas, laporan yang masuk dari puskesmas itu per tanggal 5. Kami sudah sepakati per tanggal 5 tiap bulan laporan masuk, dan kami tim Kesmas itu menelaah atau
menganalisa mulai dari ketepatan penyerahan pelaporan, kemudian kesesuaian pelaporan dengan baik itu laporan online maupun laporan manual. Jadi kami kemudian memberikan feedback kepada puskesmas supaya mereka tahu bahwa misalkan ada laporan yang belum diserahkan atau misalkan inputan ini tidak sesuai dengan laporan manualnya. Contohnya seperti itu. Kemudian dari metode pembinaan itu baik yang langsung dan tidak langsung, kami kalau ada masalah, ada masukan mungkin dari puskesmas, kami punya rapat internal tersendiri. Nah, jadi setiap bulan itu pasti ada rapat internal pimpinan di Dinas Kesehatan. Itu ada 2, rapat internal pejabat struktural. Kami mengundang Bapak Kepala Dinas itu bersama seluruh pejabatnya rapat. Kemudian ada juga rapat internal yang melibatkan kepala-kepala puskesmas. Nah, jadi alurnya kami bahas internal dulu, baru nanti kami undang kepala puskesmas yang 8 orang itu untuk memberitahukan misalkan apa yang menjadi rencana tindak lanjutnya. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut dari hasil pembahasan internal kami membuat rencana tindak lanjut, kemudian difeedbackkan ke puskesmas binaan, dan terakhirnya karena dilaksanakan setiap bulan dan itu di minggu pertama biasanya, di minggu kedua dan ketiga kami turun untuk melakukan monitoring. Nah, untuk instrumen pembinaannya mungkin Bapak Ibu saya bisa share bahwa pada saat kami turun pembinaan itu yang kami gunakan toolsnya adalah indikator. Jadi kami punya 2 SK, pertama indikator kinerja Dinas Kesehatan dan indikator penilaian kinerja puskesmas, di mana indikator kinerja Dinas Kesehatan itu kami breakdown ke puskesmas, di mana indikator kinerja Dinas Kesehatan tidak seluruhnya menjadi bagian puskesmas. Jadi yang kami bina adalah apa yang menjadi tanggung jawab dari puskesmas. Dan ini kami untuk indikator Dinas Kesehatan ini termuat dalam Renstra, dan indikator kinerja puskesmas juga kami turunkan yang ada di dalam Renstra juga. Lanjut, Pak. Macet lagi. Nah, ini salah satu contohnya pembinaan langsung. Selain dari Lokakarya Mini Lintas program, kami juga tim TPCB ini turun ke Lokakarya Mini Lintas sektor. Jadi pada saat puskesmas melakukan atau camat mengundang puskesmas, itu kami juga tetap dilibatkan. Jadi pada saat puskesmas melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan, TPCB tetap dilibatkan. Kemudian kami pembinaan langsungnya itu ada monif kegiatan seperti ini, kami sedang melakukan monitoring akreditasi. Nah, untuk pembinaan tidak langsungnya ini saya kasih contoh rekapan penyerahan laporan bulanan. Nah, ini yang bulan Juli kemarin, ini yang kami feedbackkan ke puskesmas, laporan-laporan apa saja yang sudah diserahkan dan yang belum. Nah, untuk TPMDK sendiri, karena saya sudah jelaskan di awal bahwa kami untuk TPCB memang khusus untuk indikator kinerja. Kalau TPMDK ini khusus untuk yang indikator manajemen puskesmas, yang termasuk manajemen. Nah, jadi kebetulan saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Dinas untuk menjadi ketuanya, dan kemudian ini susunan timnya di mana ada tim keselamatan K3, tim audit dan penanganan keluhan. Kenapa ada tim audit? Karena memang Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli itu menginginkan ya jangan hanya tim audit itu ada di puskesmas saja, tapi kalau bisa ada di Dinas Kesehatan juga. Karena beliau mengharapkan selain puskesmas yang memenuhi unsur misalkan bukan hanya instrumen akreditasi, tapi minimal Dinas Kesehatan juga punya protap sendiri atau punya prosedur sendiri. Makanya di sini ada tim audit internal. Nah, ini salah satu contoh instrumen pembinaan kami, di mana kami sudah tetapkan ya bahwa setiap
3 bulan ya akan dilaksanakan rapat tinjauan manajemen. Kalau di TPCB tadi ada lokakarya mini bulanan, tapi kalau di TPMDK ada rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan atau per bulan. Ini salah satu contohnya. Yang terakhir, ada salah satu puskesmas yang memberikan feedbacknya atau bukan feedback, laporannya kepada kami terkait pelaksanaan RTM dan laporan bulanan mutu ke Dinas Kesehatan. Jadi laporan ini nanti akan kami pelajari, akan kami cari informasinya, dan sebagai laporan juga kepada Bapak Kepala melakukan proses-proses upaya perbaikan manajemen, baik itu manajemen umum maupun manajemen mutu. Nah, ini ada tinggal 2 slide lagi, kendala dan kendala atau masalah plus tantangan. Ini hampir sama seperti 2 pembicara sebelumnya dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, bahwa kalau di kami itu sumber dayanya yang menjadi satu tantangan atau masalah, karena itu tadi TPCB ini yang ada 40 ini mungkin hanya beberapa yang memahami tentang konsep manajemen.